Alhamdulillahilladzi hadana li tariqihil qawwim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tuwassiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan linadri ila wajhihil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidus sanadul adim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du. Fa ya ibadal karim, fa inni usikum bitaqwallahil hakim. Al-qaili fi kitabihil Qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, hafizakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat menunaikan ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula selalu terhaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi pedoman yang sempurna bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan di dunia. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, hafizakumullah. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah adanya waktu-waktu yang mulia yang penuh dengan keberkahan. Pada waktu-waktu mulia tersebut, ganjaran atau pahala semua amal ibadah dilipat gandakan, derajat dinaikkan, dan rahmat Allah tercurah dengan melimpah. Salah satu waktu mulia tersebut adalah adanya bulan suci Ramadan yang tidak lama lagi akan kita jalani ini. Maka beruntunglah bagi mereka yang telah mempersiapkan diri untuk menyambut bulan yang penuh dengan kemuliaan ini dengan berbagai ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Artinya, bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Oleh karena itu, marilah kita mulai meningkatkan kualitas ibadah dan kualitas keimanan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah niat. Tentunya niat yang baik dan benar, karena niat yang baik dan benar merupakan salah satu kunci utama dari sebuah ibadah. Maka hendaknya kita berniat dengan tekad yang kuat untuk menjalani puasa di bulan Ramadan dengan kesungguhan dan selalu memperbaiki diri dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sebagai kunci utama sebuah ibadah, melainkan niat juga salah satu syarat diterimanya sebuah ibadah. Dan begitu juga ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah seseorang yang tidak dibarengi dengan niat. Bahkan niat seorang mukmin bisa jadi lebih baik daripada amal ibadah yang dilakukannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Niyatul mu'min khairum min amalihi." Wa fi riwayatin, "Niyatul mu'min ablagu min amalihi." Artinya, niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Dalam riwayat yang lain, niat seorang mukmin itu lebih utama daripada ibadahnya. Hadis riwayat Tabrani. Mengapa bisa demikian? Menurut Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan As-Shaghir menyebutkan bahwa ucapan dan perbuatan atau ibadah bisa saja rusak karena suatu kejelekan atau harapan ingin dilihat oleh orang lain, sementara niat tidak. Kemudian menurut Syekh Waliyuddin Al-Khatib dalam kitab Mishkatul Masabih menyebutkan bahwa niat yang tulus akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita belum mengerjakan ibadahnya. Sementara ibadah yang tidak dibarengi dengan niat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah tersebut. Kemudian
menurut Imam Abu Hasan Al-Mubarakfuri dalam kitab Mir'atul Mafatih, pahala niat lebih banyak daripada pahala ibadah, karena niat mencakup setiap sesuatu yang tidak dapat diwujudkan melalui amal ibadah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat hafidhakumullah. Hal selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Meskipun tinggal menghitung hari untuk kita sampai pada bulan ini, tetapi kematian hanyalah Allah yang mengetahui. Serta berdoa supaya Allah memberikan taufik dan pertolongan kepada kita ketika menjalani ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, serta supaya Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang kita lakukan, dan ibadah yang kita lakukan murni hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya, dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat hafidhakumullah. Hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah memasuki bulan ini dengan jiwa yang bersih dan hati yang suci dari kotoran-kotoran, keburukan-keburukan, dan dosa-dosa. Hal tersebut dapat kita capai dengan cara bertaubat, yaitu meninggalkan dosa, menyesali apa yang telah kita perbuat, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya bertaubat sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya, bertaubatlah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Terkhusus dosa-dosa yang memiliki sangkut paut dengan manusia. Imam Ghazali mengatakan bahwasannya dosa yang memiliki sangkut paut dengan manusia itu lebih sulit dan lebih rumit dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain, karena hal tersebut menyangkut jiwa, kehormatan, harta, ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, cara bertaubat dari dosa ini pun berbeda. Semisal kita mengambil hak orang lain baik dengan cara mencuri atau menggosok, maka cara bertaubatnya adalah tidak hanya meminta maaf kepada orang tersebut, tetapi kita harus mengembalikan barangnya apabila masih ada dan menggantinya apabila barangnya sudah tidak ada. Oleh karena itu, jika di antara kita ada yang memiliki dosa yang bersangkut paut dengan orang lain, hendaknya segeralah kita mengembalikan hak-hak yang telah kita ambil dari mereka, supaya kita dapat memasuki bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini dengan hati dan jiwa yang bersih. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat hafidhakumullah. Demikianlah beberapa hal yang dapat kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah supaya dapat memaksimalkan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minas salati was shadaqati wa tilawatil qur'ani wa jami'it ta'at. Wa taqabbal minni minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala